Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati anugerah-Nya. Sukacita besar dari Tuhan buat kita atas kehidupan yang diberikan kepada kita dan kita mau terus bersyukur kepadanya. Kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 19. Mari Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Yang di rumah mengikuti bisa juga membuka Alkitabnya. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-19. Mazmur pasal yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Bapak Ibu, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bersama-sama, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya gunung batuku dan penebusku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 19 ini kita lihat, kalau melihat judulnya ya, perikop itu kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Kita melihat memang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 diceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan itu yang dahsyat. Dan dari pekerjaan Tuhan, akhirnya umat manusia tahu siapa Tuhan itu. Jadi dikatakan menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan siapa Tuhan, ini yang disebut dengan pernyataan umum ya. Jadi Tuhan kita itu hebat, luar biasa. Dan yang menarik dari pembacaan firman Tuhan hari ini juga adalah bagaimana Tuhan memberikan hukum, memberikan perintah. Ya, memberikan perintah ini yang menjadi perenungan kita. Ya, kalau boleh kita berikan tema, ya firman Tuhan itu nikmat, ya kira-kira begitu. Firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan itu nikmat. Nah, persoalannya siapa yang tidak mau menikmati satu kenikmatan? Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti kalau firman ini, Taurat ini mendatangkan kenikmatan. Kalau semua orang tahu kalau firman itu, peraturan Tuhan itu nikmat, ya pasti orang akan berlomba-lomba mau menikmatinya karena rasa nikmat. Tetapi ada kalanya orang merasa firman Tuhan itu ya bukan hal yang nikmat, tetapi hal yang memberatkan karena ada peraturan jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya. Dan ada kecenderungan orang tidak menyukai firman. Kalau ada orang yang tidak menyukai firman,
Bukan firman-Nya yang bermasalah, tetapi orangnya yang bermasalah. Coba kalau kita melihat bagaimana kenikmatan firman itu, ya, keindahan firman itu. Jadi firman atau Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, sesuatu yang sangat indah, sangat nikmat. Di ayat 11 kita melihat firman Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, ya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapa yang tidak menyukai keindahan? Siapa yang tidak menyukai yang manis, ya? Siapa yang tidak menyukai sesuatu yang sangat baik, bagus? Bahkan digambarkan di sini, ya, lebih indah daripada emas, bahkan emas tua, ya, emas yang murni, emas yang bagus sekali gitu. Dan masih lebih indah adalah firman Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, rupanya, ya, sang pemazmur ini, Daud, melihat, ya, kebenaran firman Tuhan, Taurat firman Tuhan, peraturan firman Allah ini sungguh luar biasa, sangat bermanfaat dalam hidupnya, sangat berguna. Ya, oke, kita berkata madu yang manis berguna bagi tubuh kita untuk kita nikmati. Emas berguna untuk membuat kita tenang. Oh, mungkin kita berkata kita akan jadi orang kaya karena punya emas yang murni, yang luar biasa. Tetapi sang pemazmur melihat jauh lebih indah, lebih berguna, lebih baik orang punya atau orang memiliki kebenaran firman atau hidup di dalam firman. Jadi firman ini jauh lebih berguna karena akan memberikan kehidupan. Jika madu, emas itu dapat memberi rasa nyaman, rasa nikmat, rasa bahagia, tetapi sifatnya sementara. Nah, coba kita melihat bagaimana firman itu, ya, dari pandangan sang pemazmur ini, dari pernyataan sang pemazmur ini. Di ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Wow. Ya, menyegarkan jiwa. Saudara pernah merasakan jiwa yang gundah gulana? Saudara pernah merasakan sesuatu jiwa saudara nggak tentram, gelisah? Saudara bisa punya harta yang luar biasa, tapi kalau jiwa saudara tertekan, jiwa saudara gundah gulana, ya, saudara tidak akan dapat menikmati harta yang banyak itu. Ya, menyegarkan jiwa. Kalau jiwa kita segar, ini memberi suatu semangat dalam hidup ini. Ya, bisa kita bergembira, bisa senang. Ya, walaupun kita nggak punya harta, ya, tidak punya emas, tidak punya madu yang manis itu, tapi jiwa kita segar. Ya, jadi dalam perjalanan hidup ini kita pasti semangat. Berarti kalau ada di antara kita dalam perjalanan hidup ini sudah mulai kurang semangat, ya, awas mengenai jiwa itu, ya. Jangan-jangan jiwanya belum disegarkan ini atau tertekan. Satu ketika pemazmur mengalami jiwa yang tertekan dan dia berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan." Jadi kalau ada di antara kita jiwanya gundah gulana, bukan sakit jiwa, ya. Kalau sakit jiwa dibawa ke mana itu, Bu? Ya, ke Bangli. Di Bangli itu ada rumah sakit jiwa, ya. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, sebenarnya begini, ini masalah kejiwaan. Nah, kalau kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya, itu masalah kejiwaan enggak? Masalah kejiwaan kan? Tidak suka firman, itu masalah kejiwaan. Berarti kalau kita nggak suka firman, ya, kita juga suka marah-marah, jiwanya nggak stabil, itu berarti sakit jiwa. Jadi jiwanya lagi sakit. Yang tertekan, yang jiwanya tertekan itu lagi sakit jiwa. Jadi nggak usah ke Bangli, tapi datang kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sebab dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Wow. Jadi orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia punya semangat hidup luar biasa. Jiwanya itu, wah, luar biasa, segar, semangat dalam hidupnya, ya. Nah, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara pernah melihat orang yang ngantuk? Ya, lagi membaca, ada apa? Semangat ngiri kali. Ya,
berat. Tapi kalau bercahaya apa? Mantap, tegas. Jadi ada semangat. Dia kalau begini-begini, ayo kita ke sana ya, ayo. Waduh. Tapi kalau mata bercahaya itu memberi harapan namanya. Tajam. Ya seperti mata Raja Wali. Wah, atau elang yang melihat mangsa tajam banget. Sasaran ketemu. Kalau mata yang ngantuk, siap-siap jatuh. Karena kalau dia berjalan, dia akan terjatuh. Jadi rupanya memberikan semangat juga mata ya, mata yang bercahaya itu ya kalau kita penglihatan kita jelas bercahaya seperti mampu melihat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi mampu melihat bercahaya. Nah kalau kita melihat orang ya, dari matanya kita bisa tahu orang ini lagi punya masalah kah, punya beban kah, lagi bersemangat kah dalam hidup. Ya, dari matanya kita bisa tahu. Ya, jadi orang mata yang bercahaya, wah ini luar biasa, dia semangat hidup. Nah supaya mata kita bercahaya dalam pengertian ada kegairahan dalam hidup ini, ada semangat dalam hidup ini ya kembali datang kepada firman. Jadi sangat indah sekali. Jadi sangat beralasan mengapa Daud berkata, wah firman Tuhan, Taurat Tuhan, peraturan Tuhan jauh lebih baik, lebih bagus, lebih berguna, lebih indah. Ya dari segala harta yang lain, dari emas yang murni tadi, dari madu yang sangat manis itu jauh lebih manis firman. Jadi kita harus menyukai firman itu. Dan yang berikut dikatakan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya kita nggak tahu apa-apa, belum ada pengalaman hidup. Ya ada orang-orang tua biasa berkata, ya sudah makan asam garam. Tapi firman Tuhan katakan orang tua belum tentu lebih berhikmat dari mereka yang mencintai firman. Ya kita nggak punya pengalaman terlalu banyak dalam hidup ini, kita masih muda barangkali. Tapi karena kita suka firman, akhirnya hikmat kita jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang lebih tua yang tidak suka firman. Kata-kata kita kok wah luar biasa ya, kenapa kok katanya baik sekali, berpenuh wibawa, kuasa. Oh ternyata orang ini suka firman. Loh ada orang tua bicaranya kok ngaur ya, ceplas-ceplos, nyakitin hati, nggak berhikmat sama sekali. Kenapa? Oh setelah dilihat ternyata orang tua itu nggak suka firman. Oh ya pantas. Nah ini maksudnya. Jadi kalau saudara ya rindu mendapatkan hikmat atau menerima hikmat dari Tuhan, ya kembali. Jawabannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Nikmati hukum-hukum Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Tadi katakan ya. Takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi firman Tuhan ini, Taurat Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan itu baik untuk kita. Menyegarkan tulang-tulang kita. Amin. Baik untuk kita. Coba katakan kiri kanan, firman Tuhan baik untukmu. Firman Tuhan baik untukmu. Bapak Ibu yang di rumah, firman Tuhan baik untuk saudara Bapak Ibu. Renungkan Tuhan firman itu, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya bahkan dikatakan kita akan berhasil dalam hidup ini. Ya kita akan bahagia. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita bersyukur bahwa firman itulah yang menuntun jalan hidup kita. Kalau kita lihat di ayat 12 dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jadi tidak sia-sia saudara dan saya membaca dan merenungkan firman Allah. Misalnya kita sekarang dalam melakukan kehidupan ini, dalam perjalanan hidup ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan bisa peringatkan kita. Oh rupanya tindakan saya ini keliru. Oh rupanya jalan saya ini salah. Bisa membawa saya kepada kehancuran. Nah bukankah kita bersyukur ketika Tuhan ingatkan jalan kita serong, jalan kita salah. Ya ada dosa yang kita lakukan, kemudian firman Tuhan berbicara dengan tegas kepada kita bahwa itu dosa dan bisa membawa kepada kehancuran. Ini sesuatu yang sangat berharga. Ya, dan kita berkata puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan aku akan kesalahan yang aku lakukan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin saya
menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kemudian ibu pendeta kata, wah mantap, harus begitu. Ya saya bilang, loh emangnya ada masalah apa? Ya harus dipraktekkan kan khotbahnya. Oh iya begitu. Jadi begini, kita harus bisa mengampuni orang lain, ya itu khotbah kemarin itu loh. Ya jadi kalau misalnya saya tidak suka dengan Erwin misalnya, karena Erwin melakukan hal yang salah buat saya, ya saya tidak boleh ya terus berdiam atau mendiamkan dia dan tidak mau bicara dengan Erwin. Kemudian saya akan berkata, Win, ya kamu bersemangat dalam hidup ini. Wah, kemudian kan ibu pendeta akan dengar, wah mantap Pak Pendeta menyapa Erwin. Selama ini didiamkan Erwin. Nah kira-kira begitu. Jadi dipraktekkan. Akhirnya lega, bahagia, senang. Ya, sudahkah Bapak Ibu mempraktekkan firman Allah? Coba lihat kiri kanan dan katakan sudah dipraktekkan. Gedalia, Umayyah, sudah? Ina, masih ada yang sakit hati sama Ibu Pendeta? Ya, Ibu Pendeta ada masalah? Ya, praktekkan firman Allah. Ini dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ada sukacita, ada kemenangan. Jadi tidak sia-sia kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk terus lebih lagi mencintai hukum-hukum Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam karena perintahnya, firman-Nya yang menuntun jalan hidup kita. Itu sebabnya juga Sang Pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku sehingga terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.